Halo, apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Dewi di sini dalam pembelajaran seni rupa. Kali ini kita akan belajar menganyam 3 dimensi. Yuk kita simak sama-sama. Apa itu menganyam? Anyaman adalah suatu proses menyilangkan bahan-bahan lungsi dan pakan untuk dijadikan satu rumpun yang kuat dan dapat digunakan. Lungsi dan pakan adalah sebutan. Kalau lungsi itu arah bahan anyaman berdiri atau vertikal, sedangkan pakan yang masuk ke dalam sela-sela lungsi. Nah, untuk anyaman pasti kalian sudah sering melihat. Sejarah anyaman. Kapan sih anyaman itu mulai dikenal oleh manusia? Nah, pada zaman manusia hidup nomaden atau bercocok tanam, mereka sudah membuat keranjang dari tanaman untuk membawa perbekalan. Nah, pada saat itu, bagian bawah keranjang itu dilapisi oleh tanah liat. Maksudnya adalah supaya kuat dan barang bawaan yang mereka bawa tidak terjatuh. Nah, hal ini juga menjadi asal muasal ditemukannya tanah liat sebagai keramik. Nah, bahan-bahan yang dibuat untuk anyaman dari bahan apa aja? Bahan anyaman itu banyak. Biasanya terbuat dari dedaunan. Nah, apa saja sih daun-daun yang kita bisa buat? Yaitu daun pandan. Ada juga janur. Janur itu daun kelapa muda, ya. Lalu daun lontar. Ada juga mendong. Ada eceng gondok. Ada juga daun pisang. Nah, selain dedaunan apa lagi? Kita bisa membuat dari rotan, bambu yang merupakan kayu, ya. Lalu juga bisa terbuat dari kulit kambing, ya, kulit kerbau, mungkin dan yang lainnya. Nah, bahan-bahan ini dipilih itu semua tergantung dari fungsi dan keindahannya. Nah, bahan dan alat pembuatan anyaman. Jika kalian perhatikan di slide Bu Dewi, ada contoh-contoh bentuk anyaman, keranjang. Nah, kali ini kita akan membuatnya menggunakan kertas koran. Ya, selain kertas koran, bahan lainnya adalah lem fox, air, cat akrilik, dan alatnya gunting, mangkok, palet, kuas, stik es krim, dan jangan lupa gunakan apron atau celemek jika kalian mengecat, supaya baju kamu tetap bersih, ya. Nah, Bu Dewi memberikan beberapa video pembuatan anyaman. Berikut ini adalah video pembuatan bahan anyaman yang akan dijadikan sebagai lungsi dan pakan. Kita perhatikan sama-sama yuk. Satu lembar kertas koran kita jadikan dua, ya. Kita
bahan anyaman sudah siap. Siapkan kurang lebih 30 lembar ya. Nah, dengan cara seperti ini mudah bukan membuat bahan anyaman? Jika kalian tidak bisa membuatnya sendiri, mohon bantuan. Ya, selanjutnya Bu Dewi telah membuat pembuatan anyaman dengan alas bulat. Nah, bentuk bulat ini diharapkan akan membentuk anyaman menjadi bulat juga ya. Tetapi karena ini seni, kalian boleh membuat bentuknya apa adanya. Oke, kita perhatikan sama-sama. Nah, di sini ada dua kardus ya. Kalian gunakan yang alas bulat terlebih dahulu. Diameter dari alas bulat kurang lebih 12 cm. Tempelkan terlebih dahulu, lalu buat lubang. Pastikan lubang berjumlah ganjil. Kita akan mulai menganyam. Siapkan satu lembar untuk membuat gunting yang tegak lurus ya, sebagai tiang-tiang penyangganya. Pada lunsi terakhir itu karena jumlah ganjil, maka kalian harus selipkan satu dan sisanya diselipkan pada bagian belakang. Jangan lupa diberi rem ya.
ujung lumpik kalian bisa lebihkan sedikit untuk dilipat dan direkatkan. Dapat juga digunting halus ya, tapi jangan lupa diberi lem agar tidak lepas. Bagaimana menurutmu? Sulit tidak menganyam? Nah, tentunya kalau kalian fokus pasti bisa. Kalian kan anak-anak yang pintar. Oke, lanjut. Bu Dewi memberikan contoh lagi membuat anyaman dengan alat kotak. Titik lubang
Bagaimana menurut kalian? Mudah mana? Yang alasnya bulat atau kotak? Semua tergantung kalian, ya. Silahkan saja. Selanjutnya, Bu Dewi menunjukkan bagaimana cara mewarnainya. Mewarnainya menggunakan cat akrilik. Yuk kita saksikan. Dengan mengecat menggunakan cat akrilik, anyamannya menjadi kuat dan mengkilap. Hasilnya jadi bagus. Tapi jika kalian tidak memiliki cat akrilik, kalian bisa menggunakan cat poster atau cat air. Untuk pewarnaan dan dekorasi tergantung kreativitas masing-masing. Kalian bisa memanfaatkan warna-warna yang kalian miliki untuk bisa menghias kreasi anyaman. Nah, jika sudah selesai dijemur, kalian bisa menghiasnya dengan bunga dan sebagainya untuk garnish, ya. Nah, anyaman siap digunakan. Nah, bagaimana menurutmu? Apakah pembuatan anyaman tadi mudah dan bisa kalian lakukan? Bu Dewi memiliki contoh yang tadi, hasilnya seperti ini. Jika kalian ingin membuat kotak, bentuklah dengan kuat, ya, menjadi bentuk kotak. Nah, silakan. Kalian bisa berkreasi sesuai kreativitas masing-masing. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan pembelajaran Bu Dewi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.